Berjumpa lagi dengan saya Febrianto Santo di seri tutorial membuat website berita menggunakan framework CodeIgniter 3. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah berhasil mengkonfigurasi ataupun menginstal bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat project website berita. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tutorial yaitu dengan mengkonfigurasi CodeIgniter-nya. Terus nanti untuk part selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke templating tampilan admin. Baik teman-teman, langsung saja. Yang pertama kali kita buka dulu SMPP-nya sebagai baik. Di sini silakan teman-teman start dulu untuk Apache dan MySQL. Baik, setelah selesai memulai sumnya, kita buka di text editor teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan Sublime Text 3. Jadi silakan teman-teman, ada yang misalnya menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan Atom, terserah teman-teman, atau ada yang menggunakan Notepad plus juga nggak masalah. Nah, jadi di sini silakan teman-teman buka open folder. Nah, kita pilih folder berita yang kita sudah buat di pertemuan sebelumnya. Oke, kita masuk ke htdocs, terus kita masuk di web berita, tinggal select folder. Oke, sudah masuk, kita tutup ke Windows yang sebelumnya. Ini adalah folder yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Baik, kita tes dulu. Kita buka localhost web berita. Kita tutup dulu. Nah, ini adalah halaman welcome to CodeIgniter. Jadi ini adalah tampilan defaultnya yang dibawa, yang dipunyai oleh CodeIgniter. Nah, jadi apa saja yang akan kita buat di sini? Yang pertama kali adalah kita coba kunjungi dulu user git-nya atau manual penggunaannya. Jadi silakan teman-teman, di sini kita bisa buka secara offline, itu dari folder kita di web belajar. Di sini ada user git, jadi kita bisa buka secara offline walaupun tanpa jaringan, tidak masalah. Nah, jadi di sini langkah selanjutnya kita coba untuk mengubah konfigurasi dulu, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke folder config, terus autoload di folder application ya. Nah, di sini kita buat supaya kita bisa menggunakan base URL. Jadi di helper, autoload helper, kita tambahkan dua array. Jadi di sini ada URL dan file. Silakan teman-teman tambahkan, kemudian klik save, Ctrl S. Nah, untuk sementara ini dulu teman-teman yang bisa kita atur di autoload. Silahkan kita close, coba kita mulai. Tidak ada perubahan karena tidak ada kesalahan yang kita masukkan. Oke, selanjutnya setelah kita ubah di autoload, kita masuk ke config, teman-teman. Config ini kita mengubah base URL-nya, teman. Di sini kan kalau secara default dia masih kosong. Jadi kita isi base URL-nya dengan URL yang kita miliki ini. Kita copy, terus kita paste. Set. Ini indeks PHP ini kita hapus. Namun untuk ini kita tambahkan satu folder yang namanya di sini ya,
satu file yang namanya htaccess. Jadi klik new, save, titik htaccess. Nah, jadi sejajar dengan folder application, sejajar dengan file folder sistem ya teman-teman. Klik save. Nah, untuk pengisian di htaccess-nya kita buka di user guide teman-teman, di dokumentasi. Nah, di sini kita tulis htaccess. Kita cari. Terus di sini pilih yang kode igniter URL. Nah, di sini ada script yang bisa kita tambahkan di sini. Ini silahkan teman-teman copy. Terus kita paste di file htaccess tadi. Kita akan save. Coba kita reload ulang. Tidak ada. Jika dia tidak ada kesalahan, maka dia akan tetap seperti ini. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengkonfigurasi, sebenarnya ada banyak yang harus kita konfigurasi. Cuma yang untuk saat ini kita masih mengkonfigurasi autoload dan config. Sedangkan untuk database roots itu nanti di pertemuan selanjutnya akan kita konfigurasi kembali. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke controller. Controller ini adalah untuk interface dari mengatur kemana arah dari perintah kita dalam framework kode igniter teman-teman. Nah, di sini untuk controller kita buat dulu untuk controller admin teman-teman. Enggak, controller untuk depan dulu teman-teman. Nah, kita save, kita masukkan di sini. Misalnya kita buat di sini home.php. Ingat untuk di controller kita harus menggunakan huruf besar di depannya teman-teman, sama seperti welcome.php ini. Silakan save home.php ya teman-teman ya. Nah, untuk isinya kita ambil aja di welcome.php ini, sama aja, kita copy, kita pastekan di home. Nah, jangan lupa ini diganti teman-teman, karena kontrolnya dengan nama home, maka di sini kita ganti home. Setelah ini kita hapus saja, ini tidak terlalu berguna. Nah, di sini kita buat kostum tampilannya teman-teman. Jadi kita bikin di view itu new folder. Di sini kita bikin new folder namanya home, save. Kemudian di dalam folder home kita buat index.php. Nah, kalau untuk di view ini tidak masalah kalau kita menggunakan huruf kecil di awal. Index.php, simpan. Nah, ini jadi di home ada index.php. Kita masukkan dulu script dasar dari HTML. Ini kita buat masukkan view yang sudah kita buat tadi. Berarti di sini home/index. Nah, jadi dia akan menampilkan file index yang sudah kita buat di folder home tadi. Oke, selanjutnya kita kembali ke config. Di sini roots untuk mengatur halaman apa yang pertama kali di reload di saat pengunjung mengakses atau mengunjungi website kita. Nah, karena di sini kita sudah bikin controller home, maka kita buat control home menjadi halaman yang pertama kali dikunjungi oleh pengguna atau pengunjung website kita. Nah, jadi setelah itu klik save dan kemudian kita kembali ke index. Kita bikin di sini misalnya H1 hello world. Ini untuk kita coba. Nah, setelah ini selesai, kita coba untuk masuk ke kode igniter teman-teman. Kembali kita reload di web browsernya. Nah, ini muncul ya teman-teman ya. berarti ini berhasil. Kita
konfigurasi tampilan awal dari aplikasi atau dari web berita yang akan kita buat. Oke teman-teman. Selanjutnya setelah kita berhasil bikin halaman depannya, kembali lagi kita bikin untuk controller. Di controller kita buat di sini administrator. Save. Nah, kita simpan dengan extension PHP. Kembali kita copy ini yang di home, kita copy. Ini administrator ini adalah untuk akses kita nanti sebagai admin. Nah, jadi di sini kita ganti administrator. Save, view-nya kita buat juga. Di sini administrator. Di view kita buat juga di sini folder baru namanya administrator kita enter, kemudian di sini kurang A, terus di sini kita buat lagi satu file namanya index, kita save index.php. Kita buat lagi kita buat lagi struktur HTML dasar. Sini kita buat administrator. Di sini kita buat satu halaman administrator. Kita save teman-teman dan kita coba kunjungi di sini untuk halaman administrator. Ini berarti administrator. Ini berarti enable load access administrator. Tapi di sini kurang A. Ini kurang A-nya, administrator. Enable load access administrator. Oh, ini tidak kita save. Kita ulang. Nah, ini sudah berhasil kita buat halaman untuk administratornya. Demikian untuk seri kali ini, di mana kita telah berhasil membuat konfigurasi halaman. Jadi dia ada tipe halaman untuk pengunjung dan ada halaman untuk administrator. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.